Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk dapat melangkahkan kaki kita di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan banyak kita bersolat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada para jemaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah yang merupakan modal utama kita bagi keselamatan di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar berita adanya bencana bumi, gempa bumi ini, baik di Indonesia maupun di pelosok dunia. Baru-baru ini telah terjadi gempa bumi di Turki, di mana PBB sudah merilis bahwa sudah ada lebih 50.000 orang yang tewas, puluhan ribu yang hilang, ratusan ribu yang kehilangan tempat tinggal. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan, gempa bumi itu disebabkan karena pergerakan lempeng bumi atau gerak bumi. Karena adanya pergerakan lempeng bumi, maka terjadi patahan dan retakan di bumi, sehingga mempengaruhi permukaan bumi hingga dia bergetar, bergoyang atau terguncang. Dan itulah yang disebut dengan gempa bumi. Gempa bumi yang kekuatannya magnitudo di atas 7,6 skala Richter berpotensi menimbulkan tsunami seperti dulu di Aceh. Itu skala Richternya itu 9,3 skala Richter, sehingga terjadi tsunami yang mengakibatkan ada lebih 200.000 jiwa yang korban. Itu menurut ilmu pengetahuan bahwa terjadinya gempa bumi itu karena pergerakan lempeng bumi. Tetapi kita selaku umat Islam yang percaya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatunya termasuk gempa bumi itu bukan karena lempengan bumi yang bergerak, tetapi karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bumi ini bergerak, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah yang nanti kita sertakan satu persatu ayatnya. Ada 8 ayat. Surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99 dari Al-Quran, yang menurut ulama bahwa ia Makkiyah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa surat ini turun di Madinah atau Madaniyah. Jadi surat ini secara umum menggambarkan bagaimana keadaan pada hari kiamat nanti, di mana bumi berguncang dengan hebat. Kemudian bagaimana bumi menceritakan perbuatan manusia di atasnya, dan bagaimana manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan segala balasan dari perbuatannya di muka bumi ini. Oleh karena itu menurut hadis bahwa surah ini adalah surah yang
komplit karena seluruh perintah ada pada surah ini dan seluruh larangan ada pada surah ini, sehingga kandungannya itu menurut hadis kalau kita membaca surah ini seperdua dari Al-Quran sama dengan surah Al-Adiyat. Kemudian kalau Al-Ikhlas itu sepertiga daripada Al-Quran, Al-Kafir seperempat daripada Al-Quran. Menurut beberapa hadis surah ini biasa dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu subuh, dan itu membuktikan bahwa salat subuh itu tidak mesti harus panjang-panjang, tapi kadang-kadang juga bisa dibaca surah-surah yang pendek seperti 8 ayat ini. Bahkan Nabi pernah membaca surah ini rakaat pertama surat ini, kemudian rakaat kedua dibaca lagi surat Al-Asas ini. Jadi adapun surat ini kami akan bacakan Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi pada saat bumi diguncangkan dengan guncangan yang hebat. Jadi bumi ini bukan berguncang dengan sendirinya, tetapi diguncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau gempa yang ada di Turki dan gempa-gempa yang ada sebelumnya itu atau setelah itu di muka bumi ini, itu kecil saja gempa itu. Karena kalau gempa di muka bumi sekarang ini hanya ini ke kanan saja atau dari atas ke bawah. Tapi kalau sama nanti pada waktu kiamat Al-Zalzalah ini, gempa yang terjadi itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas berputar, ya seperti blender. Jadi kayak bumi ini blender, ya mungkin ratusan skala Richter atau ribuan skala Richter. Karena apa namanya? Karena bayangkan bumi juga runtuh. Bumi runtuh dengan kejadian itu. Kemudian ibu-ibu yang menyusui bayinya akan lari dari bayinya. Kemudian ibu-ibu yang mengandung akan keguguran karena dahsyatnya peristiwa itu. Jadi itu kita digambarkan di dalam surat Al-Waqiah. Iza rujatil ardu rajjat wa bussatil jibalu bassat wa kanat haba'an munbassat. Jadi apabila bumi ini diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Jadi dalam surat Al-Waqiah ini bahkan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya sehingga menjadi debu yang berterbangan. Kalau gempa yang ada di muka bumi kita ini, ya tidak pernah ada gunung yang terbang. Tapi nanti pada waktu di akhirat, nanti pada waktu kiamat, gunung-gunung pun akan berterbangan. Bahkan kejadiannya kalau seperti di Turki itu hanya 1-2 negara saja, tapi ini nanti seluruh dunia akan merasakan gempa sedahsyat ini. Kemudian ayat kedua daripada surah ini, wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan isi perutnya. Jadi bumi pada waktu itu mengeluarkan isi perutnya. Apa yang terkandung dalam bumi itu akan dikeluarkan semua. Ya, menurut ulama termasuk ya manusia-manusia banyak, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini akan dikeluarkan, akan dibangkitkan. Ya, jadi bumi mengeluarkan isi perutnya, termasuk ya emas, tambah dari sebagainya. Jadi emas pada waktu itu ya tidak ada lagi gunanya, tidak ada lagi gunanya. Kalau misalnya sekarang ini ada emas yang keluar di Boje misalnya berapa kilo, 2 kilo, 3 kilo, orang berbuta, tapi ini berpuluh-puluh ribu kilo atau berpuluh-puluh ini emas akan keluar, ya tidak ada lagi yang berdiri. Ya, maka sebenarnya harta dan anak-anak tidak berguna lagi pada waktu itu, karena kesibukan masing-masing dalam menghadapi bencana atau hari kiamat.
Kemudian ayat ketiga, wa kana al-insanu malaha. Dan manusia bertanya, kenapa bumi seperti ini? Jadi manusia bertanya, kenapa bumi seperti ini? Yang dulunya tenang-tenang, langsung bergoyang, berguncang akibatnya. Jadi menurut ulama bahwa al-insan di sini pada waktu terjadinya kiamat nanti bukan lagi orang-orang mukmin, karena menurut hadis bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang mendapatkan hari kiamat. Jadi yang ada pada waktu itu hanya orang kafir yang kufur, yang merasakan daripada dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi hanya orang kafir saja. Jadi al-insan di sini yang bukan orang-orang mukmin, karena orang mukmin itu sudah meninggal semua. Yang merasakan ini adalah orang-orang kafir yang merasakan bagaimana dahsyatnya daripada hari kiamat. Kemudian ayat yang keempat, yauma idzin tuhditsu akhbaraha. Jadi pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Jadi bumi pada waktu itu menceritakan beritanya tentang segala perbuatan manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi bumi menjadi saksi terhadap apa-apa yang kita lakukan. Jadi sekarang kalau ada CCTV mungkin di kota-kota besar atau mungkin di sini ini mungkin jalan-jalan itu dikasih CCTV itu untuk menghindari adanya kejahatan atau yang merekam apa yang terjadi pada lokasi-lokasi itu. Tetapi CCTV yang dibuat manusia ini terbatas. Kalau pada malam hari CCTV tidak bisa menangkap bayangan. Kalau CCTV itu ditutup kameranya, kacanya itu yang tidak bisa lagi berfungsi. Atau orang melakukan topeng menutup kepalanya, tidak bisa lagi dideteksi siapa itu. Tapi bumi yang diciptakan Allah ini adalah saksi. Jadi mulut akan tertutup, tangan dan kaki akan berbicara, kulit akan berbicara, tanah, tumbuh-tumbuhan, semua nanti akan berbicara. Betapa dahsyatnya nanti semua yang kecil-kecil itu akan menjadi saksi bagi kita untuk perbuatan kita, karena dicatat oleh dua malaikat, kemudian disaksikan semua oleh tanah, batu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sunnah Nabi kalau kita misalnya melaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha, kalau kita berangkat ke lapangan misalnya, ya jalan yang satu, kemudian kalau pulang jalan yang lain. Maksudnya itu supaya semakin banyak dari lokasi-lokasi bumi ini yang menjadi saksi daripada perbuatan amal kita. Oleh karena itu kalau misalnya kita selesai salat wajib, kemudian kalau kita mulai salat kita bergeser sedikit supaya ini teh ini menjadi saksi semua. Tadi di dalamnya bahwa semua di bumi ini akan menjadi saksi dari segala perbuatan kita. Jadi tidak ada lagi yang tertutupi, karena ini menjadi CCTV semua, dinding-dinding, teh tanah, batu dan sebagainya, itu menjadi CCTV yang nanti akan diperlihatkan perbuatan-perbuatan kita nanti di hari kemudian. Selanjutnya ayat kelima, di anna rabbaka awhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian kepada bumi untuk berguncang. Jadi pada hakikatnya apa yang terjadi gempa bumi itu bukan karena bumi yang bergerak sendiri, tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergerak. Sebagaimana dalam ini ayat ke-5, bahwa Tuhanmu lah yang memerintahkan bumi untuk berguncang. Jadi apa yang terjadi gempa ini kan lebih dengan untuk mengetahui ya oke lah, tapi kalau menurut kita apa yang terjadi gempa dan sebagainya itu akibat daripada perintah Allah kepada bumi untuk berguncang. Selanjutnya ayat yang ke-6, yauma idzin yasdurun nasu asnatan yawmal aqmalam. Jadi pada hari itu manusia keluar dari kuburnya atau dibangkitkan dalam keadaan yang berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan segala perbuatannya di muka bumi.
Jadi manusia pada waktu itu bangkit dari kuburnya berkelompok-kelompok. Apa gunanya? Untuk diperlihatkan segala perbuatannya di muka bumi ini. Oleh karena itu dalam surat Al-Waqiah ayat 3, Khafidatul Rafiyah, kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan. Jadi pada waktu itu dua golongan, ada golongan yang direndahkan, ada golongan yang ditinggikan. Jadi golongan yang direndahkan ini itu banyak dosanya dan sudah dikirim ke neraka, dan yang ditinggikan ya tentu yang banyak pahalanya. Selanjutnya ayat yang ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang siapa yang mengerjakan perbuatan baik walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan hasilnya. Jadi kita tidak boleh memandang enteng perbuatan baik sekecil apapun, karena itu akan diperlihatkan hasilnya. Walaupun misalnya kita menyambut saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, atau ada hadis Nabi, walau jauh indahnya neraka dengan menyedekahkan walaupun sepotong kurma. Jadi walaupun sedikit, ya itu yang akan menyelamatkan kita. Kemudian ayat yang ke-8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi pada siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatkan hasilnya. Jadi zarah ini sebenarnya adalah yang terkecil dan yang terkecil. Jadi menurut ulama bahwa zarah ini adalah anak semut yang baru lahir. Jadi anak semut yang baru lahir, kalau hinggap di tangan kita itu, kalau dia hinggap itu tidak terasa. Jadi betapa kecilnya itu. Jadi betapa kecilnya perbuatan kita semua akan nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa barakallahu azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila sa'il bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa ya taqwa wa qad fattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini memberikan nasihat kepada kita supaya tidak menyepelekan, menganggap remeh setiap perbuatan kita. Apakah itu kebaikan, apakah suatu keburukan. Jadi semua itu akan diperlihatkan hasilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Mubarak pernah berkata bahwa ada sesuatu, kalau ada di situ disebutkan bahwa betapa banyak amal yang besar tetapi diperkecil pahalanya. Jadi amal-amal yang besar tetapi diperkecil pahalanya karena dilaksanakan dengan ketidakikhlasan. Dan betapa banyak juga amal-amal yang kecil atau perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan tapi diperbesar pahalanya karena dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Oleh karena itu ada riwayat hadis asbabun nuzulnya turunnya ayat ke-7 daripada surat Al-Zalzalah ini. Jadi ada seorang sahabat yang membaca Al-Quran
yaitu surat Al-Insan ayat 8 dan 9. Jadi oleh karena itu disarankan kepada ulama, jadi ulama menyarankan kepada kita kalau membaca Quran seyogyanya juga dibaca itu terjemahannya, supaya bisa dengan terjemahan itu ada inspirasi, bisa diamalkan di Al-Quran. Sama dengan sahabat kita ini setelah membaca surah Al-Insan ayat 8 dan 9 yang berbunyi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Jadi mereka memberikan makanannya yang terbaik kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang tawanan, sambil berkata bahwa kami memberi makanan ini hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mengharap balasanmu dan juga kami tidak meminta ucapan terima kasih. Dan sebenarnya kalau kita memberi itu tidak perlu meminta balasan, apalagi ucapan terima kasih juga. Jadi ada orang kalau memberi, kalau orang itu tidak mengucapkan terima kasih, ya orang itu ya tidak keterlaluan masa dikasih, tidak bisa terima kasih. Jadi dalam ayat ini bahwa kalau kita memberi ya tidak usah juga harapkan ucapan terima kasih karena Anda ikhlaskan semata-mata. Adapun kalau dia mengucapkan terima kasih, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan terima kasih, ada dua masalah. Jadi begini konteksnya. Jadi setelah sahabat ini membaca ayat ini, maka dia mau berkeyakinan dalam dirinya akan mengamalkan surah ini, ayat ini, sehingga dia berprinsip kalau ada orang yang datang di rumahnya, dia akan memberikan makanan kepada mereka. Alhasil datanglah orang ke rumahnya untuk meminta makanan karena dia lapar. Jadi orang ini, sahabat ini mencari-cari makanan di rumahnya, dia buka semua lemari. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan makanan yang dia inginkan ini, sahabat. Karena dia lihat bahwa ini makanan yang ada hanya sedikit saja. Kalau diberikan kepada orang ini rasanya tidak enak. Maksudnya perasaan hati bahwa ini makanan hanya sepele saja, sepele. Tidak enak kalau diberikan tamu. Maka apa yang terjadi? Maka sahabat ini memutuskan tidak memberikan makanan ini karena tadi dianggap sepele saja. Maka turunlah ayat ke-7 daripada surat Al-Zalzalah ini. Jadi pada siapa yang mengerjakan perbuatan baik walaupun sekecil apapun sebesar salah akan dilihat hasilnya. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaat bagi kita berdoa. Allahumma ghfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama